Lagi, bagaimana pendapat anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim, hadis sahih, kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu? Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama anda pindah Nasrani aja, enak nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Ngapain jadi muslim banyak haramnya? Enak nyanyi seminggu sekali. Buat dosa 50 tahun datang ngaku depan pasturnya, disiramin air masuk surga. Enak benar itu. Ngapain jadi muslim? Susah. Akhirnya ada satu barbel masjid sempat membawa dia dibawa ke ruangan masjid yang lain. Tapi subhanallah, bayangkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Islam, marah mengendorkan kita dari agama, gitu kan? Marah dianggap Quran harus direvisi, boleh nikah lintas agama, boleh bola, boleh macam-macam. Saya akan mengangkat juga beberapa statement orientalis. Orientalis ini istilah bagi orang-orang non-muslim yang sengaja belajar Islam untuk mencari kesalahan Islam. Ini pusatnya di Kanada. Ada satu kampus namanya McGill. Kampus ini teman-teman sekalian dibiayai oleh gereja secara massal, gitu kan? Besar-besaran. Di sana ada banyak doktor, profesor, hafal Quran, hafal ribuan hadis tapi bukan muslim. Agamanya Nasrani. Ada teman saya tamatan situ, dan Indonesia banyak yang tamatan situ tuh. Siapapun dari Indonesia ini yang cum laude, lulus bagus S1, apalagi kalau dari UIN, ya, Universitas Islam Negeri, ini targetnya nih, dikasih beasiswa ke Kanada S2 sama S3, belajar Islam tapi dari para pendeta. Apa yang terjadi? Dibolak-balikan ayat Al-Quran. Al-Quran itu sudah tidak layak lagi dipakai sekarang, harus direvisi. Sebagaimana Injil ada revisi setiap tahun. Makanya pastor itu bingung mau hafal yang mana. Karena mereka punya setiap tahun keluar revisi baru dari Vatikan. Revisi terbaru, edisi tahun 2015, tahun 2016 keluar revisi baru. Al-Quran tidak ada dari zaman Nabi sampai hari kiamat, ya ini ya ini. 30 juz surahnya, ayatnya sama semua, nggak diubah-ubah. Mereka bilang itu, ini sudah nggak layak, mesti diubah supaya kalian maju. Dimasukin begitu, gitu kan? Ini ada hukum yang salah nih. Kenapa perceraian di tangan laki-laki? Kenapa bukan perempuan? Kenapa perempuan disuruh pakai jilbab? Kenapa syubhat? Ini orang-orang ini belajar dari sana, pulang, lahirlah JIL tuh, jaringan Islam liberal tuh. Oh nggak apa-apa, nikah lintas agama nggak masalah. Boleh muslimah nikah sama orang kafir, kenapa nggak boleh? Ada ayat Quran, ayat itu perlu direvisi. Enak bener nih, ayat Allah dari langit direvisi. Ribuan tahun umat Islam pertahankan dengan darah dan perjuangan, mereka minta direvisi dalam 5 menit. Ini orang nggak masuk akal semuanya, gitu kan? Semua agama benar, bisa masuk surga semuanya. Enak benar. Saya pernah berdialog dengan satu orang, doktor dari UIN, gitu kan? Habis khutbah Jumat, dia khutbah Jumat bahas tentang Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonir walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi millatahum. Kalian Allah mengatakan tidak akan pernah Yahudi Nasrani ya ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Agama kamu hai Muhammad dan pengikutmu akan terus dikejar oleh Yahudi Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Dicari 1001 jalah supaya kalian meninggalkan agama kalian. Pertama dia jelaskan Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa, masih oke lah. Tapi di tengah-tengah khutbahnya dia bilang, tapi kita tidak boleh mengaku masuk surga sendiri. Karena siapa saja berbuat baik bisa masuk surga. Wah, ini luar biasa kalimat ini nih. Dia turun dari mimbar habis khutbah Jumat, saya datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya salaman. Saya bilang, akhi, saudaraku, tadi anda ini membahasakan di atas mimbar, gitu kan? Kalau semua agama itu sama, semua orang bisa masuk surga, agama apa saja. Maka dia pertama, orang-orang jin ini yang paling pertama dijual sama dia adalah titel, gitu kan? Anda ini siapa? Titelnya apa? Pertanyaan begitu sama saya.
Saya bilang, saya Khalid Basalamah, nggak usah tanya titel, saya nggak jauh dari anda kok. Nah, waktu itu saya lagi disertasi S3 gitu kan. Saya bilang bukan masalah jual titel di sini. Saya mau tanya pendapat anda pribadi. Anda seorang doktor dalam Islam kan, ngajar di UIN, waktu itu di Makassar masih IAIN, ngajar di IAIN ya. Iya, baik. Anda pasti tahu lah, tidak usah datangkan untuk saya rujukan. Saya tidak butuh referensi, nggak usah sebutin dari kitab ini, dari buku, nggak usah. Anda pribadi sudah doktor dalam Islam pasti tahu bahasa Arab. Kalau enggak maka makin sulit untuk dikatakan doktor gitu kan. Pasti ngerti bahasa Arab. Bagaimana pendapat anda pribadi? Tidak usah datangkan buku apapun, tidak usah buku tafsir, tidak usah pendapat ulama anda pribadi. Firman Allah dalam surah Bayyinah. Anak-anak TPA Muslim hafal tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Lanjutannya apa? Enggak ada yang hafal. Wajar kita kalah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Nggak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, anda bilang bukan? Coba berikan pendapat. Dia nggak bisa ngomong. Terus saya bilang lagi, bagaimana pendapat anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim. Hadis sahih kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu? Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama anda pindah Nasrani aja enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Ngapain jadi muslim banyak haramnya? Enak nyanyi seminggu sekali. Buat dosa 50 tahun datang ngaku depan pasturnya, disiramin air masuk surga. Enak benar itu. Ngapain jadi muslim? Susah. Akhirnya ada satu barbel masjid sempat membawa dia dibawa ke ruangan masjid yang lain. Tapi subhanallah, bayangkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Islam, marah mengendorkan kita dari agama, gitu kan? Marah dianggap Quran harus direvisi, boleh nikah lintas agama, boleh bola, boleh macam-macam. Waktu kemarin kasus lesbian, homoseksual dan segala ini, MUI keluarkan fatwa ini haram, semua dai-dai Islam angkat, orang-orang jil itu yang ngomong. Sampai mereka berani membahasakan kalau seandainya memang betul kaum Lut dulu Allah siksa, kenapa sekarang Allah nggak siksa orang-orang homoseksual ini? Maka saya jawab teman-teman sekalian, jawaban saya adalah ini kebodohan dari lisan mereka. Masa mau nunggu Allah azab dulu baru berubah? Itu kan nantang Allah berarti. Kalau Allah turunkan, kalau kamu mau diazab silahkan, gitu kan? Jangan bawa kami nggak mau diazab sama Allah. Karena kalau tentang azabnya Allah ini bahaya, gitu kan? Dan kaum Lut itu satu negeri semua homoseksual. Emang udah parah sekali. Justru bukti cintanya Allah sama manusia masih dikasih kesempatan taubat dulu. Ini kok malah nantang. Buktinya kenapa Allah nggak hukum? Kan itu. Ini bahaya sekali nih. Nah, ini generasi-generasi yang lahir dari kampus-kampus yang sengaja dibentuk oleh mereka untuk itu. Ini fakta sejarah. Teman-teman sekalian, saya akan masuk sekarang ke poin penting sekali. Agama kita ini punya 3 pondasi dasar. Yang pertama, pondasi dasarnya adalah tauhid. Apa itu tauhid, teman-teman? Meyakini tentang kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ini asas pertama. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu pencipta, pemilik, pengurus, pengawas, pemusnah di langit dan di bumi kecuali Allah. Tidak ada lagi. Coba datangkan semua yang disembah selain Allah. Patungkah? Ya mungkin teman-teman di sini banyak sering lihat pohon dianggap keramatkah? Syaitonkah? Malaikatkah? Datangkan semua yang kita sembah selain Allah, yang disembah selain Allah itu. Apa andil mereka di pergantian siang malam? Apa andil mereka di air ini, setetes air? Ada yang mereka bisa buat air
Apa andil mereka? Di buah pisang di tangkai-tangkainya, tertata rapi begitu, dengan warnanya, dengan aroma rasanya, dengan cita rasanya. Apa andil mereka di satu buah ya pisang? Apa andil mereka di satu butir anggur? Buah kulitnya, buahnya, bijinya dan seterusnya. Makanya Allah selalu tantang. Semua yang kalian sembah selain Allah itu, yang kalian sekutukan dengan Allah, tidak bisa buat apa-apa. Bahkan dalam ayat dikatakan tidak bisa menciptakan seekor lalat. Dan kalau lalat mencuri dari mereka sesuatu, mereka tidak mampu mengambilnya. Kata Allah dalam Al-Quran, asas agama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'ulah. Hai sekalian manusia, diberikan perumpamaan untuk kalian, pikirkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, semua yang kalian sembah dan seru selain Allah, apa saja, batu, pohon, patung, syaitan, malaikat, apa saja, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah, mereka semua tidak mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu semua. Wa yaglub minhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min, dan kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Da'ufat talib wal matlub, sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Sekarang kalau kita punya segelas susu teman-teman, lalat datang nyuri setetes, terbang, masih bisa kita ambil kembali? Lihat lemahnya manusia. Allah berikan contoh, gitu kan? Tidak pernah ada yang mengklaim dirinya menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Asas agama kita tauhid. Dan semua nabi-nabi dakwanya ini. Surah Al-Anbiya, surah Al-Qasas menceritakan kepada kita, semua nabi-nabi mengatakan pada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Sembah Allah, tunduk sama Allah, tidak ada Tuhan selain Allah itu. Itu asas semua nabi. Dan memang di muka bumi ini teman-teman sekalian, persaingan antara orang beriman sama Allah atau tidak beriman sama Allah. Enggak ada yang lain. Tadi saya bilang populasi manusia 7,5 miliar, ada 6 miliarnya dari manusia ini Yahudi, Nasrani dan Islam. Ini mereka semua yakin ada Tuhan namanya Allah. Cuma berbeda di masalah mengikuti Rasulnya. Memang mereka kafir Yahudi dan Nasrani, tapi masalahnya adalah mereka beriman ada Allah. Cuma 1,5 miliar yang tidak beriman sama Allah. Berarti memang di muka bumi ini orang memang akui, mayoritas mereka mengakui Allah itu ada. Dan belum pernah ada yang mengklaim masalah itu. Ini teman-teman tentunya kalau yang sempat ikut ceramah saya yang lalu di Bali juga, saya sempat sampaikan judulnya Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia. Kalau tidak sempat ikutin, bisa ikuti di YouTube insya Allah. Tinggal ketik nama saya Khalid Basanama, kemudian masuk di Kenali Tuhan Kau Akan Bahagia. Ini saya jelaskan panjang lebar. Di mana Allah, kenapa Allah tidak kelihatan, bagaimana berhubungan sama Allah, ini panjang lebar penjelasannya. Yang jelas asas agama kita itu dulu, tauhid. Di mana kita harus perjuangkan ini, tidak pula yang disembah selain Allah. Ini asas. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah ini menyebutkan di dalam Al-Quran, kalau dia pencipta segala sesuatunya, penciptanya dari tidak ada menjadi ada ya, telur yang cair jadi anak ayam, bisa berkokok, bisa jalan dan seterusnya. Biji yang kecil dilempar di tanah tumbuh jadi pohon. Sperma, teman-teman laki-laki yang keluarin sperma, sperma itu kelihatan gumpalan-gumpalan, tapi kalau diteliti itu ada miliaran sperma kecil. Satu sperma lebih halus dari debu. Sel telur juga yang di rahim istri kita itu, ibu-ibu di sana, itu juga lebih halus dari debu. Ini bisa bertemu jadi manusia seperti kita. Bisa ngobrol, bisa marah, bisa senang, bisa melihat, bisa berpikir. Ini namanya menciptakan. Tidak ada yang pernah mengklaim itu kecuali Allah. Firman Allah dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 101 sampai 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badi'us samawati wal ardh. Badi ini teman-teman sekalian, yang menciptakan, yang mengurus, yang juga menyempurnakan dan merawat. Pengurus, pencipta, perawat langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana Allah itu dianggap punya anak? Walam takun lahu sahibah. Sementara dia tidak punya istri. Kalau di alam manusia harus punya pasangan baru bisa punya anak, gitu kan? Perempuan yang mengandung itu. Tidak ada bagi Allah pasangan itu. Wa khalaqa kulla syai', sementara dia yang menciptakan segala sesuatunya. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia mengetahui segala sesuatunya. Ayat 101 Al-An'am. 102-nya kata Allah,
dzalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kalian Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh, Dia menciptakan apapun yang kalian lihat dan tidak kalian lihat, maka hanya tunduklah kepadanya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa selain Allah adalah makhluk dan tidak mampu menciptakan apapun. Dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 16, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Hai Muhammad, tanyakan kepada semua orang yang menyembah selain Allah, siapa yang menciptakan dan memiliki langit dan bumi ini? Fenomena yang luar biasa seperti ini, pergantian siang malam, kadar udara, kadar air, populasi manusia, populasi hewan-hewan, semua ini. Maka pasti ujung-ujungnya mereka akan mentok dan hanya mengatakan ada pencipta. Kalian umat Islam sudah tahu pencipta itu namanya Allah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Katakanlah kepada mereka, apakah kenapa kalian masih menyembah selain daripada Allah yang mereka tidak mampu memberikan manfaat atau mudarat buat diri mereka sendiri? Teman-teman yang sembah berhala misalnya, semoga Allah kasih hidayah. Patung kita sendiri, dia sendiri yang pahat, dia sendiri yang ukir matanya, dia sendiri yang warnain, dia sendiri yang gendong taruh di tempat lalu disembah. Kalau rusak dia yang poles, gitu, diperbaikin, lalu dianggap Tuhan. Kata Allah, mereka sendiri tidak bisa berikan manfaat dan mudarat pada diri mereka sendiri. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi dhulumatu wan nur. Apakah sama antara orang yang punya penglihatan dan tahu belajar ini dengan orang yang tidak punya penglihatan? Apakah sama kegelapan orang yang tidak punya gambaran dengan terang benderang? Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqi fatashabaha khalqu alaihim? Apakah yang mereka sembah selain Allah itu punya sesuatu yang mereka ciptakan yang menyerupai ciptaannya Allah, maka kalian bisa menganggap ada Tuhan selain Allah? Lalu kata Allah, qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakan baik-baik dengan kalimat jelas, kalau Allah adalah pencipta segala sesuatunya dan Dia zat yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala juga memastikan kalau hanya Dia saja yang menciptakan, tidak ada yang lain, dan Dia juga yang memenuhi segala kebutuhan makhluknya, tidak ada yang lain. Dalam surah Fatir, surah nomor 35, kita sedikit tadabbur beberapa ayat ya. Surah Fatir, surah nomor 35 ayat 1 sampai ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha wa innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, semuanya diciptakan olehnya dari tidak ada menjadi ada, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang Allah berikan pada malaikat-malaikat ini sayap masing-masing 2, 3 dan 4. Allah menambah kepada ciptanya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada makhluk teman-teman namanya malaikat, ada makhluk namanya jin. Dua makhluk ini kita nggak bisa lihat. Memang Allah rahasiakan, mata kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Saya kasih contoh. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seseorang di antara kalian mau tidur di malam hari, maka malaikat pendampingnya, kan kita didampingi oleh 3 malaikat ya. Ada malaikat pencatat amal baik, ada pencatat amal buruk, ada namanya malaikat hafadhah. Hafadhah ini menjaga. Jadi kalau orang mau jatuh nggak jadi, orang mau ini nggak jadi. Ini ada memang. Dia memperingatkan manusia. Ini yang malaikat hafadhah untuk mengimbangi, ada namanya qarin, pendamping dari syaitan. Yang iblis memang minta sama Allah supaya setiap anak Adam didampingi oleh anak cucunya dia untuk nyesatin. Ini dua-duanya nggak kelihatan nih, tapi lihat bagaimana Nabi menjelaskan kepada kita. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian mau tidur di malam hari, maka malaikat pendampingnya datang, syaitan pendampingnya datang. Lalu malaikat berkata, tutuplah hidupmu dengan kebaikan. Malaikat ini coba membuat dia ingat semua perbuatan baiknya hari itu.
sholat berjamaahnya, yang dia hadiri majelis ilmu. Jadi kalau teman-teman mau tidur malam, coba renungin sebentar, kita bisa ingat tuh. Kalau kita selalu teringat perbuatan baik tadi, itu dari malaikat penjaga kita. Dia berusaha membuat kita jadi ingat. Dan kata Nabi SAW, qarinnya, syaitannya akan mengatakan tutup hidupmu dengan keburukan. Diingatkan dosa-dosanya. Yang dia berzina, yang dia dusta, yang dia menipu tadi. Nanti tinggal manusia ini milih yang mana. Besok ini dia mau buat programnya si malaikat atau programnya si syaitan. Contoh yang lain. Teman-teman kalau lagi lewat di dekat masjid azan, dengar suara azan. Ada bisikan dalam hati, sholat. Bisikan ini dari malaikat. Ada orang miskin, bantu. Kesian lihat orang yang jatuh misalnya. Maka ini semuanya teman-teman sekalian adalah bisikan dari malaikat itu. Kalau ada lawan jenis atau ada apalah pelanggaran-pelanggaran agama, kemudian ada bisikan dalam hati. Tuh lihat, itu begini, itu begitu. Itu dari syaitan. Semua perbuatan yang melanggar dari syaitan, semua perbuatan baik dari malaikat. Allah Subhanahu wa taala memang membuat seperti itu. Dan salah satu rukun iman kita imani ada malaikat itu yang sedang mengawasi kita. Sampai kata Nabi SAW, malulah kalian dengan malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kalian. Kecuali kalian sedang di WC, maaf, semoga Allah muliakan anda semua. Semoga kalian di WC atau kalian sedang berhubungan biologis, baru malaikatnya berpisah. Kalau enggak selalu ada. Disuruh malu dengan malaikat itu. Kata Nabi SAW, malaikat terganggu dengan yang mengganggu manusia. Bau busuk, kita disuruh bersiwak sebelum sholat, supaya orang sebelah nggak terganggu. Kita juga kalau mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi di sholat, kita memberikan salam pada malaikat kanan, sebelah kiri juga begitu, supaya jangan bau mulutnya. Ada malaikat itu. Allah bilang dalam ayat ini diceritakan tentang masalah mereka. Di ayat satunya, ayat duanya kata Allah, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apapun yang telah Allah berikan kepada manusia dalam bentuk rahmat, misal kayak gini kita bisa hirup oksigen. Bapak Ibu sekarang hirup oksigen gratis, nyaman saja, masuk keluar. Saking mudahnya kita hirup oksigen, rezeki dari Allah ini. Saking mudahnya sampai kita kayak tidak tahu nilainya. Padahal kalau orang sesak napas, berapa harga tabung gas tuh? Tabung oksigen di rumah sakit? Gratis. Hujan mungkin kita mengeluh dengan hujan. Padahal hujan itu proses bagaimana secara alami menguapnya di musim panas air. Di mana teman-teman, air kencing yang Anda keluarkan selama ini. Air cuci baju, air cuci piring. Satu manusia dalam satu hari bisa ngeluarin berapa liter kencing? Banyak. Kemana semua miliaran manusia? Belum hewan-hewan. Kotor kan? Kalau nggak dibersihkan jadi kotor bumi ini. Allah dengan proses alami musim panas menarik semua, menguap air-air itu ditampung di awan, kemudian dengan hikmahnya diturunkan kembali sudah suci. Jadi awan itu filter. Makanya waktu turun hujan, Nabi SAW buka imamahnya, buka bajunya, sengaja kenain air. Kata beliau waktu ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan? Ini rahmat, air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyu. Kalau bahasa kita sekarang udah suci lagi nih, pakai tuh. Jadi sebenarnya kalau musim hujan, anak-anak mandi hujan itu boleh dalam Islam, jangan dilarang. Kalau katakan anak saya sakit kena air hujan ini, dari mana ada buktinya? Gak ada bukti. Nabi SAW sengaja basahin kepalanya malah dan mengatakan ini rahmat Allah baru turun dari langit, gitu kan? Itu hukum agama kita. Kata Allah, kalau Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Dan kalau apa saja yang ditahan oleh Allah, Allah nggak kasih, tidak akan ada seorang pun yang sanggup melepaskannya. Tidak ada orang yang bisa memberikan. Allah nggak mau turun hujan, nggak bakal turun hujan, nggak bisa. Allah tahan, udah nggak bisa. Allah buat kita nggak bisa nafas, sudah mati. Allah pelintir satu urat saraf kita, tanda kutip di sini, maka sudah encok 2 minggu, 1 bulan. Mudah sekali kalau Allah mau susahin makhluknya, gitu kan? Tapi dengan luar biasa rahmatnya datang kepada kita. Maka kata Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat terakhir, ayat 3-nya, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Hai manusia,
suku apapun dia, diajak ngomong sama sang pencipta Allah. Karena kita semua sama dari keturunan Adam. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kalian berpaling dari kebenaran ini? Dan teman-teman sekalian, banyak sekali dalil-dalil Al-Quran yang menggambarkan kepada kita tentang asas agama kita, tauhid ini. Ini penting sekali. Tapi saya tidak mungkin bacakan semuanya. Ada beberapa, ada mungkin di sini lebih dari 10 atau 20 ayat saya tulis dalam tulisan saya. Dan ini insya Allah nanti terbit dalam bentuk buku tentunya. Judulnya memang inilah generasi emas Islam. Tapi saya akan misal contoh Allah berfirman juga tentang malam dan siang. Dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 61 sampai ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Allah lah satu-satunya yang telah menjadikan malam untuk kalian supaya kalian beristirahat. Allah yang buat tuh malam jadi gelap, kita jadi ngantuk, mau tidur. Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan ngantuk itu? Siapa yang ciptakan kita jadi pulas? Siapa yang membangunkan kita setelahnya? Apakah proses begitu saja? Tidak, gitu kan? Dan kata Allah, dan menjadikan siang seperti sekarang, terang benderang, agar kalian bisa beraktivitas. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan pada manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Teman-teman sekalian, kita manusia ini betul-betul dimanjakan sama Allah. Hanya tugasnya memilih dan ikhtiar. Misal mau makan, ini pedas, asin, gurih, tinggal milih. Habis itu ngunyah, nggak lebih daripada itu. Kita ngunyah nih, oh ini manis, oh ini asin, udah. Begitu masuk tenggorokan kita, ukuran sepertiga jari saja, sudah nggak ada campur tangan manusia. Sistem alami mengelola semua makanan yang kita kelola. Bayangin yang pedas masuk, yang dingin masuk, yang panas masuk. Mesin secanggih apapun rusak tuh kalau mesinnya manusia. Ini masuk pedas, masuk asin, masuk dingin, masuk panas. Terus dikelola, jadi energi dan jadi kotoran. Yang tidak dibutuhin ini yang ngawur, yang kita main makan sembarangan, jadi kotoran. Lalu Allah kasih rasa mules, buang tuh. Tuh kalau kamu nggak buang mati tuh. Kotoran kalau nggak dibuang bisa mati manusia. Baunya luar biasa. Ada satu kapten kapal meninggal, Bapak Ibu sekalian. Dia masuk ke WC meninggal. Diadakan penelitian, kenapa nih orang meninggal? Tadinya sehat. Setelah ditemukan ternyata gas kotoran dia, tinjanya dia, itu sudah 3 hari dia nggak buang, mati gara-gara gas kotorannya sendiri. Itu mati gara-gara itu. Allah kasih rasa mules, buang tuh. Kita mules, buang. Habis itu Allah kasih rasa lagi. Oh ya sudah cukup, berdiri, makan lagi. Manusia begitu manja, dimanja kata Allah, luar biasa kalian itu. Tidak mau bersyukur, kenapa gitu? Ya. Maka teman-teman sekalian harus kita pahamin masalah ini. Ada seseorang datang kepada syekh. Maaf sebentar. Ada seseorang di Saudi datang kepada seorang syekh dan dia berkata, "Syekh, saya ini orang miskin." Orang ini mengatakan, "Saya orang miskin." Kata syekhnya, kebetulan memang dia orang susah. Kau orang kaya. Dia bilang lagi, "Syekh, saya orang miskin." Kata syekhnya, "Kau orang kaya." Dia ulangi 3 kali, "Syekh, saya orang miskin, mau minta bantuan nih." Kata syekhnya, "Kau orang kaya." Dia bilang, "Demi Allah syekh, saya orang miskin." Kenapa kok syekhnya malah bantah dia gitu? Kata syekhnya, "Demi Allah kau orang kaya." Kaget dia, kok bisa syekh lebih tahu keadaan saya? Ini kejadian di Saudi ya. Kata dia, syekhnya bilang, "Kau orang kaya raya, mau saya buktikan?" Dia bilang, "Tentu saja, orang ini susah nih, lagi lapar mau makan." Kata syekh, dia orang kaya. Terus kata syekhnya, "Kau orang kaya, mau bukti?" Dia bilang, "Ya mau." "Baik, sekarang berapa jari tanganmu?" Kata orang itu, 10. "Mau nggak? 1 jarimu ini saya potong, saya bayar 1 juta real, 3 miliar. Nggak mau syekh, kau punya 10 juta real. Matamu satu saya cungkil, mau nggak? 1 juta real.
Nggak mau Syekh, 2 juta real. Kupingmu satu saya potong ya, 1 juta real saya kasih. Nggak mau Syekh, 2 juta real. Tangan 2, kaki, kemaluan, semua nggak mau. Kata Syekhnya, kau kaya raya, tinggal keluar sana cari makan dan minum saja. Cuma itu tugasmu hai manusia. Kenapa kok rewel sekali? Dimanja sekali sama Allah. Tinggal datang keluar cari makan dan dapat. Nggak ada pun pekerjaan masih bisa, banyak hutan luas. Bisa nyari buah-buahan, bisa tanam cocok. Saya subhanallah lewat itu hari dari Jakarta ke Surabaya, saya lewat darat. Kebetulan biasanya orang lewat Pantura bawa mobil, saya lewat Bojonegoro waktu itu, lewat pedalaman masuk rumah-rumah. Saya ke rumah-rumah masyarakat subhanallah dari kayu, di depan rumahnya cocok tanam tomat sama cabai, sama sayur-sayur, hidup sama istri sama anaknya. Hidup tuh, gitu kan. Gak ada sesuatu yang rumit. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah lewat teman-teman sekalian di Semak Belukar ada lewat ular. Ular ini matanya buta. Jadi kelihatan kalau dari kelopak mata terbuka, matanya putih semua. Ini Ibnu Qayyim tahu ular ini buta nih. Maka Ibnu Qayyim bilang, saya mau lihat bagaimana Allah kasih rezeki ular ini. Ular ini jalan di Semak Belukar. Ibnu Qayyim dari sampingnya melihat, dari agak jauh, pelan-pelan dia mau ikutin ular ini. Ular ini rupanya pas ada batang pohon besar merasa ada pohon, dia naik ke atas. Ular ini naik aja, jalan buta matanya, jalan sampai ke atas. Dia bilang, Ibnu Qayyim bilang, saya angkat kepala saya, di atas ada dahan pohon, di situ ada satu burung kecil lagi bersihin sayapnya. Dan burung ini tidak tahu kalau ada ular tidak tahu kalau ada burung di situ. Tiba-tiba ular ini sudah mendekat, dia cium bau ini, langsung aja main serang dia. Dimakanlah burung itu. Kata Ibnu Qayyim, subhanallah, yang telah memberikan makan ular yang buta. Ini luar biasa gitu kan. Salah seorang ulama salaf yang lain juga pernah keluar dari kebun kurmanya, capek sekali dia, letih sekali, capek luar biasa. Dia keluar dari kebunnya, dia pergi di sungai dekat kebunnya, lalu dia bilang, ya Allah, berikanlah aku balasan yang setimpal. Capek sekali dia, mau hasil kebunnya panennya bagus. Lalu Allah perlihatkan kepada dia bagaimana Allah memberikan rezeki, dan tidak usah khawatir dengan itu. Tugas kita cuman milih ikhtiar, milih makanan, ngunyah, titik, nggak lebih daripada itu. Milih kerjaan, bekerja, selebihnya sudah haknya Allah sudah, gitu kan. Tinggal masalah halal haramnya saja. Lewat di depan mata dia di sungai itu ada batang pohon, di atasnya ada burung bango matanya buta, kakinya patah, di atas batang pohon yang sedang di atas air. Dia bilang, saya mau lihat bagaimana Allah berikan burung ini rezekinya. Dari kejauhan, tak lama kemudian teman-teman sambil dia lihat burung bango itu di atas batang pohon yang lagi berjalan, kakinya patah, matanya buta. Burung bango ini nggak tahu mau kemana nih, jatuh cemplung ke dalam air, bisa dimakan oleh buaya dia. Tiba-tiba ada dari kejauhan burung elang mengambil ikan, mencengkeram ikan, begitu mau terbang, dengan hikmah ilahi lepas ikan itu pas di depannya burung bango di atas batang pohon itu, dan burung elang tidak ambil lagi kembali. Burung bango tinggal cium bau ikan, turunin kepalanya, makan, selesai. Nah, ini asas keyakinan Bapak Ibu sekalian. Semua apapun yang kita lihat tidak lihat itu diciptakan oleh Allah Sang Pencipta. Kekuatan kita di situ, akidahnya di situ. Tidak usah bergantung, tidak usah takut, tidak usah apa-apa kecuali kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini maknanya lillahi rabbil alamin. Nanti terakhirnya hidupku, matiku, semua ini punyanya Allah. Ruh kita punya Allah, jasad kita punya Allah, semua punya Allah nih. Gak ada punya kita di sini. Gak ada andil kita. Anak kita lahir, keluar, kita nggak bisa milih laki-laki atau perempuan. Keluar ya sudah begitu. Ini anakmu ya. Kita lahir sebagai anak, luar. Ini ibumu, ini ayahmu ya. Nggak bisa milih. Bisa milih, saya nggak mau ibu ini, nggak bisa. Pasti sudah keluar ya ini semua. Kita nggak mau ikutin sistem, nggak bisa. Nggak mau bernafas, mati. Harus ikut sistem yang sudah ada. Dari mana semua ini gitu? Saya kalau lapar, yang ciptain saya siapa? Ciptain lapar siapa? Yang pandu saya untuk hilangkan lapar dengan makan itu siapa? Gitu. Terus yang siapin semua ini siapa? Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita ini melihat hal yang kecil, tidak lihat hal yang besar. Maaf kalau contoh ini pernah didengar, saya ulangi untuk menguatkan saja. Kalau teman-teman di sini lagi ngundang teman mau makan di rumah, ya. Kemudian kita ke pasar beli ayam. Ayam ini saya yakin karena kita mau berikan makanan buat tamu, kita cari ayam yang terbaik ya.
ayam jago yang besar dan segalanya. Baik, kebanyakan kita begitu sudah dapat ayam, cocok harga, pikirannya pendek, cuma berpikir ayam ini saya apakan nanti, kari kah, digoreng kah, sebatas itu saja. Udah itu saja yang kita pikir. Kita nggak pikir hal yang lain ya. Padahal sebenarnya teman-teman di ayam itu ada fakta penciptaan Allah. Coba teman-teman kalau ada yang pelihara ayam di rumah, ya, sebentar pulang, ambil mistar. Ya, ini bahasa Indonesia kan mistar ya? Penggaris, ya. Ini soalnya saya dari Makassar biasanya bilang mistar dulu waktu kecil. Baiklah, kita pakai penggaris. Coba Bapak Ibu sekalian antara bulu dengan bulu, ya, antara bulu ayam sama bulu ayam sebelahnya, itu bawa mistar, lihat sentimeternya persis sama. Antara bulu dengan bulu sama. Siapa yang nata itu? Warnanya setiap tangkai itu ada warnanya, bulunya teratur rapi, ada coraknya, tertata rapi ya. Siapa yang nata itu? Dan siapa yang menata di miliaran ayam? Semua ayam sama tuh begitu semua. Masa depan mata begini kita nggak lihat fakta penciptaan ya? Kita belum kita bicara mulutnya, kokokannya, suaranya segala, baru kita masuk ke dagingnya yang empuk. Banyak. Kadang-kadang kita cuma sembeli ayam, kita direndam pakai air panas supaya bulunya gugur, atau dicabutin baru dibuang di sampah. Nggak lihat di situ. Teman-teman kalau lagi mau pengen makan anggur, masuk di toko anggur, buah-buahan, beli anggur. Oh saya ini ada anggur merah, hitam, hijau. Saya mau yang hitam beli aja. Makan manis, cukup. Kayak banyak manusia seperti itu saja. Coba berpikir teman-teman, siapa yang menata anggur di tangkainya? Tangkai itu setiap tangkai ada anggurnya. Siapa yang menata itu? Siapa yang buat anggurnya? Kulitnya, isinya, bijinya, cita rasanya, aromanya. Siapa yang buat? Dan kenapa nggak pernah habis? Hah? Pernah nggak ada yang temukan di sini tidak ada buah sama sekali? Atau tidak ada sayur sama sekali? Pernah ayam habis? Sudah setiap hari dipersembeli, nggak pernah habis. Dari mana semua itu? Fakta penciptaan, kata Allah dalam Al-Quran tadi dikatakan, dialah ya Allah yang telah memberikan kepada kalian rezeki. Dialah yang telah menjadikan malam dan siang tadi. Kemudian dikatakan untuk beristirahat baik. Ayat setelahnya, dialah Tuhan kalian pencipta segala sesuatunya. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Pencipta segala sesuatu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan bagaimana kalian dapat berpaling? Lalu kata Allah di ayat setelahnya, kadzalika yufakul ladzina kanu biayati la yajhadun. Begitulah terpalingkannya orang-orang yang hanya tahu mengingkari ayat-ayat Allah. Lalu Allah bilang, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Dialah yang telah menjadikan buat kalian bumi qarar. Qarar itu teman-teman bisa dipijaki, bisa dicocok tanami, bisa diambil hasilnya, bisa dibangun atasnya. Allah bilang, Allah lah yang telah menjadikan buat kalian bumi itu qarar. Ini bumi kita tahu rotasi dengan matahari ya, kan gitu ya. Ilmu yang kita pelajari, matahari di satu tempat kita yang berputar, sehingga kita punya 365 hari dalam satu tahun mengelilingi matahari. Baik, kenapa kita nggak tebontak banting nih? Kenapa Bapak Ibu nggak tebanting, nggak jatuh? Padahal bumi ini jalan ini, berputar. Itu makna qarar. Tetap kita bisa jalan, tidak goyang, tidak apa gitu. Aman sekali. Qarar, bisa dibangun atasnya bumi itu, bisa dicocok tanahnya, bisa diambil hasilnya. Lalu dikatakan was-samaa binaa, dan membangun buat kalian langit ini sebagai bina. Bina itu seperti atap masjid ini. Jadi kita kalau di luar sana kita anggap diri kita sedang di luar rumah, iya. Tapi sebenarnya kita di bawah bangunan namanya langit, kata Allah. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan melukis dan membentuk kalian dengan sebaik-baiknya. Membuat alis dua seperti ini, mata. Bayangkan teman-teman kalau manusia jalan tidak ada kulitnya, bagus nggak kelihatan? Otot-otot sama urat saraf saja. Allah pencipta kasih kulit, sedikit dikasih bulu mata, jadi bagus. Sebaik-baiknya kata Allah. Dan juga kata Allah di sini, warazakakum minat thayyibat, dan memberikan kepada kalian rezeki dari yang baik-baik. Allah yang kasih kita perasaan, oh ini manis enak, oh ini asin enak, gitu kan. Allah yang buat kita tidak suka kalau buah itu busuk. Dari mana teman-teman tiba-tiba merasa, nggak mau makan sudah busuk, nggak mau makan baunya nggak enak.
Allah mengatakan Allah yang memberikan rezeki kepada yang baik-baik, maksudnya selalu mau ingin makan yang baik-baik saja. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kalian Allah. Fatabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah dan maha agung Allah Tuhan alam semesta. Ayat yang terakhir di sini ayat 65 adalah huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah hidup yang kekal selamanya, tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah melainkan Dia, dan sembahlah Dia dengan mengaruniakan ibadah, dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Masih ada surah-surah yang lain, saya langkahi cukup banyak ayat-ayat Al-Quran di sini yang menceritakan kepada kita tentang Allah itu memang pencipta segala sesuatunya, dan selain daripada Allah adalah makhluk.